akan belajar untuk memotong kaca. Yang kita butuhkan adalah alat pemotong kaca yang baik, kemudian bahan kaca. Di sini saya akan memberitahukan bahwa ini teknik saya memotong kaca ukuran 5 mili untuk dibuat menjadi soliter ikan cupang. Saya amatir, bukan orang yang bekerja di bidang kaca, jadi ini berbagi pengalaman saya belajar untuk memotong kaca yang rapi. Mungkin bagi penonton YouTube yang terbiasa bekerja dengan kaca, hal ini adalah hal yang mudah, tapi bagi saya dan mungkin bagi beberapa teman yang belum pernah memotong kaca, ini diperlukan. Pertama yang kita lakukan adalah mengukur bidang kaca yang mau dipotong. Saya menggunakan spidol yang agak kecil supaya saya bisa menandai. Usahakan untuk menggunakan penggaris siku, sebab kita akan mengambil siku seperti ini. Ini tujuannya agar soliter yang kita buat dapat berdiri dengan baik, ya, artinya tidak miring. Oke, saya menandai dua bagian, kemudian dibuka dulu agar minyak tanah yang ada di dalamnya bisa mengalir. Saya menggunakan water pass. Sebenarnya tidak perlu water pass juga tidak apa-apa, yang penting adalah dia tidak licin, jadi tidak mudah bergeser. Kemudian cukup tebal karena kita harus menahan bidang ini. Di sini ada ujung. Ini ada ujung yang kecil. Ujung ini akan kita paskan dengan garis yang ada yang sudah kita buat, sehingga ukuran kita sesuai. Kita paskan, saya sesuaikan, saya paskan, sesuai, ya. Atas dan bawah sudah sesuai dengan garis yang sudah saya buat. Yang saya pahami adalah bahwa daya tekannya itu harus cukup kuat. Saya menggunakan tenaga dari pundak karena memang tenaga tangan saya tidak terlalu kuat, jadi saya menggunakan tekanan dari pundak saya. Nanti tergantung dengan kekuatan tangan teman-teman. Teman-teman bisa mendengarkan bunyinya. Ini cukup kuat dan harus yakin satu kali jalan. Tekan dengan kuat, tarik. Bisa didengar suaranya. Kemudian saya tidak mengetuk kaca karena biasanya kalau diketuk ini akan tidak rapi. Saya hanya menggunakan ini patahan tusuk sate. Saya menggunakan patahan tusuk sate sejajar dengan garis yang sudah saya buat, karena itu adalah garis gores dari alat pemotong kaca yang kita buat tadi. Dan ini tinggal ditekan. Tekan 2. Ini ringan. Jadi garis ini kecil ya, tapi agak panjang sehingga dia akan menghasilkan potongan atau patahan yang rapi. Saya sesuaikan dengan garis dan alhamdulillah terpotong dengan sangat rapi hasilnya. Setelah potongan kaca kita dapatkan semua ukuran yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini tadi yang saya potong 11 kali 11 cm kali 15 karena saya mau buat soliter tinggi 15 cm. Saya gunakan ini. Nah, pinggiran ini sangat tajam. Jadi saya menggunakan amplas lembaran biasa untuk mengamplas ini. Saya menggunakan amplas, tidak menggunakan batu asah karena hasilnya bisa lebih baik. Lihat ini yang tajam sekali, ini tajam sekali. Ini pinggiran sangat tajam. Jadi saya amplas. Kita sudah dapatkan hasil yang tetap bersudut tapi tidak tajam lagi, tidak melukai tangan kita. Demi keamanan, maka ini kita lakukan untuk semua potongan kaca kita. Semua sudah kita amplas. Sebelum kita lem, biasanya saya cuci. Alat potong yang kita gunakan ini di dalamnya minyak tanah, berarti di pinggiran ini akan ada minyak tanah. Saya tidak tahu apakah nanti akan berefek pada pengeleman, tetapi saya lebih cenderung untuk mencucinya. Saya menggunakan sabun cuci piring supaya minyak-minyak cepat hilang. Kita cuci bersih semuanya. Lihat. Setelah kita cuci, sekarang tinggal kita keringkan. Ini kita keringkan.
kita lap dengan lap kering yang bersih. Oh iya, ini alas kerja saya tadi. Saya lipat dulu karena di sini ada sisa-sisa minyak tanah dari alat pemotong kaca. Lihat, saya bekerja di atas meja kerja saya. Ini meja kaca ya. Jadi proses penekanan tadi memang sama sekali tidak berat. Sebelum kita melakukan pengeleman, saya memberikan alas. Saya menggunakan kertas putih. Fungsinya adalah agar tidak licin. Jadi kaca tidak terlalu bergerak. Satu, terus kemudian kita bisa melihat bagian yang sudah kita lem, apakah lem itu nantinya rata. Baik, kita susun sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, sebelum kita mengelem, pada saat pemasangan ujung, saya menggunakan amplas. Saya tidak memotong dengan menggunakan pisau atau cutter karena saya memperkirakan besarnya ujung atau lubang ini tidak terlalu besar, sebab bidang yang akan kita lem nanti hanya untuk ketebalan 5 mili. Lubang ini tidak terlalu besar. Kemudian pastikan bahwa lem ini keluar dengan lancar. Kita ujikan dulu di tempat yang berbeda. Ini sudah keluar dengan baik, dengan lancar, maka kita akan mulai mengaplikasikan ke kaca. Saya menggunakan jari telunjuk saya sebagai pembatas. Saya akan lekatkan di sini untuk membatasi jaraknya, sehingga dia akan rapi. Tekanan yang diberikan harus tetap stabil. Kecepatannya tenang saja. Saya tidak terlalu terburu-buru karena sebenarnya ini juga proses kering akan membutuhkan waktu. Kita ambil sebagai bidang untuk menutup. Baik, saatnya kita akan mengaplikasikan pemasangannya. Tidak perlu terlalu ditekan ya. Tenang saja, karena sebenarnya lem ini butuh waktu untuk mengering. Jadi tidak perlu terlalu terburu-buru, namun juga jangan terlalu lambat. Pastikan bahwa posisi-posisinya sudah rapi semua. Yang berikutnya, sisi kiri dan kanan. Silahkan diingat kembali langkahnya, bagian mana dulu yang saya pasang. Baru yang ada lem terakhir untuk menutup bagian kiri. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman akan dapatkan splitter yang cukup rapi dan tidak bocor. Berikan sedikit tekanan saja, tidak perlu ditekan kuat-kuat sekali, karena ruang sisa akan diisi oleh lem silikonnya. Kita lihat sudah rapi, posisinya sudah rapi.
Ketika dirasa sudah rapi, kita ambil lem sisa dengan jari saja. Saya ambil dengan jari saja. Tapi jangan ditekan karena ini belum sangat tidak kering, nanti dia akan masuk ke dalam. Sambil saya ratakan posisinya. Baik, saatnya menunggu lem jadi kering. Kita menunggu tadi 3 jam kurang lebih. Ini kering ya. Kalau untuk sempurna mungkin butuh 24 jam, tapi lem silikon ini 3 jam sudah cukup kuat untuk soliter. Sekarang kita coba. Kita perhatikan setiap sudut tidak ada yang bocor. Alhamdulillah, soliter kita sudah jadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin nanti merapikan bagian-bagian luar yang terkena lem, bisa menggunakan pisau cutter yang kecil. Bagi yang tidak mau merapikan juga sebenarnya tidak masalah karena lem silikonnya transparan yang kita pilih. Oh iya, satu lagi, fungsi dari kertas ini tadi adalah supaya area kerja kita tetap bersih dan lem silikon tidak mau melekat baik di kertas. Artinya ini akan tercetak seperti ini ya. Kita hanya tinggal membersihkannya saja. Nah, dia sisa-sisa. Nah, lem silikon tidak menyatu dengan kertas. Kita tinggal memotong bagian-bagian seperti ini. Saya tidak langsung menggunakannya. Saya akan mencuci ini dulu sebab lem silikon ini memiliki aroma yang cukup tajam dan saya khawatir ada kandungan kimia yang akan membahayakan ikan kita. Soliter sudah saya cuci, sudah saya masukkan air segar. Sekarang kita tambah sedikit garam ikan, sedikit saja. Garam ikan ini fungsinya untuk menghindari jamur dan bakteri. Cukup, sisanya akan terlarut sendiri. Kita tambahkan sedikit daun ketapang untuk ambilkan pH air ikan cupang kita. Soliter buatan tangan sendiri sudah selesai. Alhamdulillah dalam keadaan rapi dan terbocor. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa YouTube sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.